STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya dan yang mendapat kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berumpa alam dan jalan interaktif kita guna bahas hal yang berkaitan dengan agama kita. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'anul Karim, wahai orang yang beriman, jika teruk kepada orang-orang berita dari orang yang fasik, maka hendaknya engkau tabayun, kau teliti terhadap beritaan, agar jangan sampai ditimpakan sesuatu kepada kaum disebabkan karena ketidaktahuanmu, yang di mana perkara yang kelak menjadi penyesalan di hari kemudian. Ayat yang kali ini sebutkan disebutkan oleh para ulama kebetulan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kisah Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyad dengan Bani Mustaliq. Jadi salah satu sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang bernama Haris bin Dhirar al-Khuzai, beliau adalah salah satu dari kalangan Bani Mustaliq. Maka disebutkan bahwasanya beliau berjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam di bahasa Bahura. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gajaknya terutama dalam Islam. Maka Haris bin Dhirar al-Khuzai pun kedamu dalam Islam. Kemudian kepegahlah Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam wasjiknya akan gua ke di kaum ke. Kemudian gajak orang kepada Islam dan perintahkan kepada orangnya itu kaumnya agar gebayu jakut. Maka kemudian pun gua ke di tempat ke dan gajaklah manusia kepada Islam. Kemudian orang-orang yang memiliki kekayaan yang mencapai daripada nisab zakat, maka sampai yang mendung. Jadi sebelum gua berahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa saja ya Rasulullah dikirim tu sira utusan tu ya acak daripada zakatnya. Maka geprehlah berapa selang wate katrip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ba watean gesangka li Bani Mustaliqnya hana kirimlah utusan dia acak zakat. Sehingga Haris bin Dhirarnya pun kumpulkan kaum, kumpulkan daripada orang-orang yang rayu di tengah-tengah dari di kedudukan yang semisal dengan ini. Kemudian kepegah dahai wasajinya hana teruklah daripada utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ya acak dari zakat kita yang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mengingkari janji. Mesti Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berah kirim pasti akan kirim daripada orang yang ya acak daripada zakatnya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kirimnya pun sebab. Maka disangkalah li Bani Mustaliq yang dibawa dia bahawa Nabi yang hana ridho kepada orang yang, sehingga orang pun kumpul
Kemudian ngajak ke dia Madinah tu yang menumpak ruangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berangkatlah hurian tu dengan menumpaklah pasukan kaum muslimin ni bawa dian. Kemudian ketanya oleh pasukannya ni Haris bin Dirar al-Khuzai yo. Kemudian Haris bin Dirar al-Khuzai nejak maka disebutkan nejak bawa ni. Kemudian pujian nejak maka disebutkan bahawa saji tersebar kabar ni Hanan tem bayu jaga dan ingin niapoh daripada urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Haris bin Dirar pun bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Hana pernah dilakukan demikian. Sehingga berangkatlah ke di Madinah yang menumpak dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian ketika itu dan melumpak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sampaikan bahawa saji drone ingin ni apa daripada utusan lun yang lun kirim untuk membayar zakat. Lalu hantar bayi zakat. Maka disebutkan oleh Haris bin Dirar al-Khuzai, "Hana ya Rasulullah, demi Allah lah hana lagian. Kamu hana lagian. Bahkan kamu mengumpul ni baru yang mujak rame untuk yang menumpak dua orang untuk menjelaskan daripada perkara yang sebenarnya." Kemudian turunlah ayat yang kita baca benar, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu ila akhir ayat. Wahai orang yang beriman, jika truk khabar kepada orang dari orang yang fasik, maka hendaknya engkau tabayyun. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain bahawa saji sahabat yang mulia Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, beliau kagutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk acok daripada zakat. Namun di tengah perjalanan ketika kalian jahidat dari Bani Mustalik, jahidat daripada kaum Haris bin Dirar al-Khuzai berangkat ni bawa dia. Maka kesangka oleh sahabat Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid gak apa kan, karena sebelum ni urian jamun waktu kaum Islam na permusuhan disangka yang apa kan, sehingga yang gua Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pegah oleh Walid bin Uqbah perkara yang Nabi, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun kirim daripada utusan, kirim daripada pasukan untuk untuk berangkat kaumnya ni wadian. Baik. Jadi dari ayat serta sebab turun daripada ayat yang ada sebutkan saya, maka ajid inan dah cok pada boh faedah. Faedah yang pun lain ajid yang cok adalah hendaknya sira urang yang betul-betul teliti ketika tu berita ni bagian, ketika tu saboh khabar ni bagian, maka hendaknya bagi mereka untuk teliti dan tidak tergesa-gesa. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis, at-ta'anni min Allah wal ajala min syaitan. Tenang yang turut dari Allah, kemudian tergesa-gesa turut dari syaitan. Jadi tenang dia. Perintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam segala kondisi, ketika menerima kabar, ketika tak bertindak yang semisal dengan dia, hendaknya bagi dia untuk tenang dan fikir dengan betul-betul ingat daripada permasalahan yang akan dia lakukan, ataukah akan dia ucapkan, ataukah yang akan dia perbuatkan, akan dia perbuat. Jadi hendaknya bagi dia pun untuk tenang. Dan Nabi alaihi salatu wasallam pun sebutkan kepada sahabat, inna fika la khuslatain yuhibbuhum Allah. Sungguhnya barono ada beberapa sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebutkan yang terakhir adalah al-anah, itu tenang. Jadi ketika truk khabar, truk berita, maka hendaknya bagi dia pun untuk tenang ni. Baik tergesa-gesa dalam menyikapi saboh permasalahan. Dan yang diajarkan
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam ajarkan kepada kita untuk betul-betul kita perhatikan daripada permasalahannya. Sebabkan kenapa? Sebabkan karena ketika sira urung tergesa-gesa dalam menerima sebuah berita, hana cross check, hana teliti lah bahasanya tentang permasalahannya, maka niscaya hal-hal yang urung god akan terjadi. Tapi disebutkan oleh sebagian salaf kisah, nah sira urung bawa dengan bukan budak pasal. Dia pun budak urung ketika nak belau budak kan, kepegah oleh pemilik budak, nyo budak ke kerja. Namun Cina sabah cacat pun cahaya itu suka mengelomba nukilkan sabah ucapan, kemudian Haji pun di pemulih urung di perkara urung. Makanya bawa dengan itulah serba pedagang, kemudian pedagangnya kepegah lengi lah belau budaknya. Sebukannya budaknya kerja ke, namun ji nak cacat pun cacat je adalah dia suka dia di lomba. Kemudian pedagangnya pun belau, kemudian kepolah remuknya. Kagak dah kerja. Pada tahun kemudian betul-betul daripada sifat asli ji itu mengadu domba. Kipan cara yang dilakukan oleh budaknya, ijak pun bak isteri tuan ji mulai pegah, wahai nyonya, ron pun ingin tuan mungkin cinta keron. Kata bukan ya, le ingin. Berarti ingin malamnya nikah janggut tuan sejumlah lembar. Kata yang lainnya kemudian holme dijual alun. Yang kau urusan lu beli urusan li lebih kileron. Janggut tuan dan jok leh keram dan jok kelon. Kemudian disebut urang kejak lah buat tuan, kemudian berkah, wahai tuan yang malamnya nyonya gak pohron karena bujik karena terbongkar daripada perselingkuhan nyonya ngau lain. Di malamnya gak pohron nyonya. Jadi ketika malam uro nyonya pun sebagai menaik berkah dari budak pun untuk gaya akoh daripada janggut tuan yang berjumlah lembar. Dikejak pisau cukur. Dituannya pi kader besit, toka kader fikir kan nyonya apoh kan. Dengan dibawa dia ketika pura-pura ketika ini koh janggut tuan icok daripada pisau kan. Dia tuan, dia suami kemudian ditop dan meninggal daripada permohonan. Jangan meninggal daripada permohonan. Kemudian ijak budak kan bak kabilah tokah bak suku permohonan. Kemudian perahlah cerita. Kemudian suku permohonan pun dipilih daripada tuan kan, suami kan dan dipoh. Kemudian dijak alam bak suku tuan yang no. Ini pemulih dua buah suku ni bawa dia. Sebabkan kenapa? Sebab kerana ada berkah pun. Kurang cross check, kurang teliti dalam menyikapi sebuah berita, sehingga seorang yang khatul kiram rahimani wa rahimakumullah yang hendaknya betul-betul diperhatikan. Betul-betul perhatikan permasalahannya. Tapi yang permasalahan ubud, namun efek dia luar biasa. Kadang-kadang kalu dalam kampung, kadang kalu dalam rumah tangga, disebabkan karena berita yang simpan siur, berita yang jelas. Kadang-kadang yang mengabarkan padanya adalah urung-urung yang suka berbohong, atau urung-urung yang hana siqah, yang pun daripada faedah dari kisah benar. Hendaknya bagi urung yang tenang, baik tergesa-gesa dalam menerima sebuah berita. Kemudian yang kedua adalah ketika sira urung terima sebuah berita, dan terkadang bertanya mungkin pasatnya pura kurang mengenakkan ketika dengan sebuah berita, maka yang pun ketika yang truk mesti buat urung yang jeroh, urung yang god ngon ngian bertahan
hendaknya le pun gepuo pada perkara-perkara yang enggak sira urang hendaknya berbaik sangka le. Mungkin saja saudara lun tokah ngan lun lagi yang maksud. Tapi yang tu balun lagi yang cita cek le pu kiban masuk je kadang ba cek kalain. Oh dalam begah mana masuk je mana. Oh dalam begah masuknya mudi dan semisal dengan ji. Jadi yang pun harus berbaik sangka kepada saudara kita yang ketika dia tak dengar berita yang teruk pada dia terkadang kurang menyenangkan. Dan Nabi SAW dia pernah berada yang perkara yang dan gelarang kita yang pun berburuk sangka kepada saudara kita yang. Sehingga Nabi SAW menyebutkan iyakum wal kadhib, iyakum wad-dhann fa inna ad-dhann akdzabul hadis. Kama kala Nabi SAW. Dan Nabi SAW, hati-hati kalian terhadap persangkaan. Karena persangkaan ini adalah sedusta-dusta ucapan. Jadi seorang yang berprasangka terhadap sesuatu. Persangkaan adalah persangkaan buruk. Terkadang pada bila rentetan yang kepikir lagi kan. Namun pajikan lagi kan. Berbeda dengan seorang kaya berdusta. Ketika berdusta ada puas. Jadi memang lun pekerjaan tokahan lokanya adalah bro. Namun apabila persangkaan bro yang kaya email bro sampai disangka oleh seorang yang lagi kan. Dah bak cross check kakak lagi kan. Jadinya harus berhati-hati. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada dia pun untuk berbaik sangka lah kepada saudara-saudara kita yang memang saudara yang lah urang yang jeroh, urang yang enggak, urang yang malih. Kabeh sekali kita yang pun untuk tak kedepankan daripada persangkaan yang buruk pada urang. Kemudian ketika dia dah terkadang ngan dia yang doka saudara dia yang dalam bersikap kadang orang yang beda mungkin. Namun orang biasa agak namun orang yang agak beda becut. Mereka mungkin lah apa-apa abang dia rumah lah. Kemudian dia bawa orang yang jika hidup terus naik perempuan orang hidup menan kiban pun masalah. Jadi orang pun sih. Sampai dah kalangan dia orang yang kondisi kemudian dia pun tak pegah orang hanya jelas aja orang. Pandai nama perempuan dia dan hanya jelas aja orang. Mai tegur dia dan lain misal dengan dia. Jadi kalau lagi kan hendaknya bidanya pun dah cross check pun je dengan sampai lagi kan rono. Dan yang pegang oleh sahabat Nabi SAW. Pernah suatu ketika sahabat Nabi Waqqas radhiyallahu anhu saling kepada Uthman. Ini bahawa dia Uthman radhiyallahu anhu kekalan dah nak seut saling. Kemudian sahabat Nabi Waqqas pun ngejabah Umar bin Khattab. Dan bahawa Amirul Mukminin benar menumpuk Uthman dan Uthman radhiyallahu anhu ni bahawa dia lebih saling dah nak seut kekalan dah. Maka disebutkan de nyoba Umar kemudian Umar ke Uthman, wahai Uthman nganro ni tu sahabat Nabi Waqqas lah seluruh sahabat yang jamin dalam syurga punya gero ni bisa lum punya roh nan seun mentau. Maka Uthman radhiyallahu langsung kan hana wahai Amir Musa hana benar lagi. Maka kembali sana nyoh menyona dalam bertobat kepada Allah ini Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dia na sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Jadi terkadang nanti orang tahu kekalan sesuatu gebeki kekalan dia yang berdaya pun pikiran terkadang dengar le. Kemudian pegah oleh Uthman saja belum pernah lalu bersama dengan Nabi. Dan Nabi SAW tak pernah sabar doa. Kemudian tiba-tiba tu Arab Badu dan Nabi SAW pun pegah sesuatu tentang Baduian. Sehingga akhirnya beberapa hari selanjutnya Nabi SAW gua. Maka akhirnya lul depu doa yan. Maka pegah hati le sa'amin maka sebab lul menjawab Nabi Nabi gua kemudian Nabi SAW pernah kepada lul doa yan. Kemudian disebutkan doa aja lah doa Nabi Yunus SAW ketika berada di perut ungkut. Jadi menurut keadaan sebagian orang.
Kadana pikiran. Jadi dia harus memahami le tapuo kepada kebaikan le pun. Tak sangka ngendayanya adalah orang yang jero orang yang gede mungkin dia lakukan daripada perkara yang contohnya ya harus ada pula kita yang mendung. Ketika dia dalam menerima berita daripada bertahan mengenakkan daripada kita dia yang boleh ya. Harus begitu untuk bersangka dengan persangkaan yang good. Meskipun kadang untuk bertahan tentang je lah bertahan namun sangkaan dia oleh pun harus juga kepada dia karena memang je lah orang yang jero orang yang mulia. Dan yang pernah oleh sahabat yang lain antara lah Abu Ayyub ketika terjadi hadisul ifk, iaitu ketika difitnah Aisyah radhiyallahu an berzina oleh orang munafik yang dibawa dia. Maka isteri Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an gukun mak watayan bak suami itu Abu Ayyub kata sebar kabar ya Aisyah beliau lagi. Maka gukun oleh Abu Ayyubnya berdusta, mana mungkin berdusta mana mungkin. Kemudian kata oleh Abu Ayyub, roh ni mungkin begal lagi kan. Bukan. Maka menyaruh mungkin Aisyah yang lebih mungkin lah gebobot daripada perkara. Sehingga akhirnya putra ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa Aisyah hanya begal lagi. Kepeglih nama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha daripada tuduhan-tuduhan orang munafik. Jadi yang boleh persangkaan yang God dikatuk berda kepada kita. Yang kedua adalah naknya begitu tersabut. Terkadang orang bertapu orang yang sahih ataukah orang jujur ataukah orang yang hananya harus yang dia perhatikan. Baik. Kemudian yang ketiga oleh khotal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau dia rekomendasi bahawa sahabat Nabi alaihi salatu wasallam dia memiliki keutamaan. Dari keutamaan Allah Azza wa Jalla akan ridha kepada kalian. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzi attaba'ahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi Allah menyebutkan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan lurus, maka Allah akan ridha kepada kalian dan orang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabatnya adalah orang yang mulia, orang yang memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Jadi tidak mungkin sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang berdusta. Sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang berdustanya hanya mungkin. Karena para ulama sebutkan ijma' sepakat bahawa sahabat Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang hanya berdusta. Mereka adalah orang-orang yang adil. Sehingga misal dalam hadis Tok riwayat mesti. Nah salah satu sahabat Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan Nabi gelarang mesti. Nabi gelarang lagi. Meskipun hanya disebutkan nan sahabatnya, maka para ulama menyebutkan bahawa saja hadis ini yang hujjah. Nya hadis ini ke hadis yang lemah. Namun mesti tok tabi'in, bukan hanya tok tabi'in, hanya disebutkan nan tabi'innya. Makanya merupakan salah satu daripada model hadis-hadis yang lemah. Adapun jika sahabatnya hanya tetap dikatakannya hadis sahih meskipun namanya hanya disebutkan. Jadi puja benar jadi kerana para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang adil, orang yang hanya mungkin berdosa. Baik. Jadi keadilan yang orang yang miliki yang luar biasa. Sehingga tayang kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah harus menghormati para sahabat. Harus bagi kita untuk tetap memuliakan para sahabat. Dan diyakini bahawa sahabat Nabi alaihi salatu wasallam tidak berdosa. Mereka seluruhnya adalah adil. Orang yang adil. Sebagaimana kalau dia sebutkan bunuh. Jadi sahabat yang kali bunuh terpegah Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid bunuh ketika gejak dengan jalan yang gagalan para sahabat yang berasal dari Bani Mustalik berangkat kena berlawanan dengan dia sangka bahawa saja ya apa ni bawa dia tinggal gua lah menumpak Nabi SAW apakah bahnya dan persangkaan yang ataukah dan ikut pendapat yang dibawa dia salah namun hanya sengaja kerja Pak Nabi tak berusaha hana apakah bija ke Rasulullah hana sengaja namun berijtihad ni bawa dia pendapat yang dibawa dia dan pendapat yang salah ni bawa dia dan pendapat yang salah yang ke rincian ni apakah sahabatnya berdusta sahabatnya
apa ikut menyebarkan hoax dan semisal dengan ji. Nah, sahabat menyebarkan hoax dan jangan hanjut menan. Pujuk menang karena sebagaimana yang disebutkan oleh seluruh para sahabat lah orang yang udul, orang yang terpercaya. Jadi bunuh pu yang lagi ada sebutkan saya aku pegah oleh para ulama jadi sahabat yang berijtihad kan. Gesangka orang yang jaya apa kan. Pulam zaman orang yang nak khusumat, nak permusuhan. Soal nama Islam. Dia gesangka kanyo yo. Sehingga Nabi SAW pun ketika disampaikan sahabat yang pendapat yang dibawa dia, Nabi SAW pun kirim daripada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu para sahabat yang lain untuk menggiat proses daripada permasalahan yang tersebar kabarnya. Ya Allah Azza wa Jalla kebetulan ayat bagaimana yang sebutkan benar. Kemudian juga perlu ada pemandung bahawa saja hanya tak label sahabat Nabi SAW dengan orang fasik. Orang fasik adalah orang istimrar dalam melakukan maksiat. Jadi hanya tak boleh label sahabat dengan labelnya. Karena sahabat Nabi SAW adalah ke orang lagi kan. Kan orang lagi tak pegah benar. Namun ayat yang kita baca benar ini adalah ayat yang bersifat umum. Jadi Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kaum mukminin untuk cross check berita apabila tu berita daripada orang fasik. Jadi kan berarti posisi sahabat yang fasik, iaitu Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid yang fasik kan. Kemudian dijelaskan oleh para ulama. Kan lagi namunnya ayatnya bersifat umum dan berkaitan dengan kisah yang hanya dah akan bahasa Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid adalah pendusta yang lanjut, naudzubillah, tokoh yang orang fasik tidak. Karena lagi anak syarah oleh para ulama, anak pahami oleh para ulama sebagaimana yang kalian sebutkan. Yang pahami oleh para ulama lebih uzur kepada sahabatnya karena para sahabatnya adalah orang berijtihad dan salah ni bawa dia ijtihad yang pendapat yang salah. Dan yang bihana tujuan tu ya berbohong kepada Nabi SAW. Kemudian juga sebagaimana yang disebutkan ada permusuhan. Yang disangka lagi sehingga pendapat yang salah dibawa dia dan lanjut label sahabat yang mulia Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid dengan orang fasiknya hanjut dah label pujukan karena sebagaimana kalian sebutkan benar pasal ayatnya bersifat umum. So mentang orang fasik yang untuk berita maka bagi kita untuk kita cross check daripada berita haji dan sebagaimana kalian sebutkan bahawa seluruh para sahabatnya adalah orang-orang yang tidak berdusta. Dia adalah orang yang udul. Dan perbedaan ada pemandum berbeda dengan orang Rafidhah ketika ingin dipancu daripada pondasi Islam adalah dengan jelas sahabat. Dengan disebutkan sahabat adalah orang yang berbohong dan disebutkan bahawa sahabat adalah orang yang buruk dan yang semisal dengan ji. Sehingga menyanyi dhamma maka runtuhlah salah satu pondasi dalam pondasi Islam. Karena apa? Karena di antara ciri khas daripada Ahlussunnah wal Jamaah adalah ketika orang memahami Al-Quran, memahami hadis. Dan hadis ni untuk daripada sahabat. Yang tak yakini sahabat yang berbohong maka kiban. Tentu kerusakan yang luar biasa sehingga para ulama sebutkan bahwasanya sahabat Nabi SAW adalah orang yang jujur. Sehingga apa yang teruk daripada hadis Nabi dari orang yang seluruhnya adalah berita yang jujur karena para sahabat adalah orang yang jujur dan tapi sebagaimana yang disebutkan mana tak pahami daripada agamanya dengan pemahaman para sahabat, tak pahami Al-Quran, tak pahami hadis dengan pemahaman salaful ummah sahabat Rasulullah SAW dan orang mengikuti mereka dengan lurus. Ayo lekhatal kiram, mungkin yang ada yang tuan sebutkan di malam yang berbahagianya lebih dan kurang dua lagi ma subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.